Okay, friends, before we begin, I'm going to begin from the beginning. Finish? It is not or Thank you. Good morning, student. Morning to Miss. How are you today? I'm fine. Okay, so before we study, I will read the aim of the learning. Pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks. Dalam teks recount sesuai dengan konteks penggunaannya. Kedua, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga yaitu menyusun teks lisan dan tertulis naik teks recount sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis teks recount. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Next is, ini definisi. The definition of recount text is a text that telling the reader about one story, action or activity. Its purpose is to entertain or informing the reader, or a text which retells event or experience in the past. Jadi recount text itu memberitahukan kepada pembaca tentang suatu cerita atau kejadian. Tujuan dari recount text ini untuk menghibur atau memberi informasi kepada para pembaca. Itu definisi dari recount text. Ini generic structure dari recount text itu, the first one is orientation. Orientation it means it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. The second is event. Event, a series of events ordered in the chronological sequence. The last, a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi generic structure dari recount text itu pertama ada orientation. Apa itu orientation? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari orientation? Orientation itu memberi pembaca informasi latar belakang yang diperlukan untuk memahami teks, seperti siapa yang terlibat, di mana itu terjadi, dan kapan itu terjadi. Ada event. Event itu artinya serangkaian peristiwa atau diurutkan dalam urutan. Yang terakhir itu ada reorientation, itu komentar pribadi tentang acara atau apa yang terjadi pada akhirnya. Itu jadi generic structure dari recount text. Ini ada the character atau language feature of recount text. Biasanya recount text is used past simple past tense or past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. This is the example of a. Okay, before you analyze the example of recount text, please watch the. Alright, at the center with me, Arianto. Well, in this video, we would like to learn the new materials about the text for the 10th grade students. It is called as recount text. Nah, apa sih recount text? Jadi recount text adalah suatu teks yang di dalam menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang telah kita lakukan. Nah, tujuan utama dari recount text adalah untuk informasi kepada pembaca mengenai kejadian di masa lampau. Kemudian jenis structure dari recount text sendiri itu ada tiga ya, ada tiga jenis structure dari recount text. Yang pertama adalah orientation. Jadi pada orientation ini itu berisi mengenai pengenalan dari cerita suatu teks ya, suatu peristiwa di masa lampau. Dalam itu akan berisi mengenai yang pertama siapa yang terlibat di dalamnya, yang kedua apa kejadiannya,
kemudian kejadiannya, dan kapan adalah yang ada di orientation. Nah, kemudian untuk yang generic structure ini merupakan inti dari cerita ya. Pada bagian ini menceritakan terjadi pada yang ketiga adalah reorientation. Bagian reorientation ini berisi kesimpulan dari cerita mulai dari paragraf pertama sampai events ya. Jadi ini bisa jadi suatu closing atau penutup dari sebuah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari recontext. Yang pertama, dia yang merangkum keseluruhan isi dari kalau judulnya adalah My Vacation to Jogja, maka ceritanya hanya akan seputar vacation to Jogja, tidak ke Bali, tidak ke Nganjuk ataupun lainnya ya. Kemudian yang kedua, dia menceritakan peristiwa yang terjadi pada lampau. Oleh karenanya, maka nanti dia akan menggunakan past tense ya, menggunakan verb 2. Contohnya nanti last month I went to Jogja. When, bukan go ya. Yang ketiga, semua kejadian yang diceritakan itu disampaikan secara urut. Tidak boleh harus memakai kata bong yang ada later, then, after, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri kebahasaannya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat juga di sini kita akan contoh ya, contoh dari di konteksnya. Nah, dari contoh tersebut nanti kami minta teman-teman untuk mengidentifikasi ciri kebahasaannya. Kata sambung nyaman saya tidak akan membacakan, silahkan teman-teman baca sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai boleh di update short dituliskan di kolom komentar. Mau follow silahkan ya. Terima kasih dan jalani jamu. That is video about recontext. So, what is recontext? Where is Ita? Ita Rosita? So this is the analysis of recontext. The first one is orientation. This is example of recontext. It is the title is visiting my village. The first paragraph is orientation. Yeah. The second, third, fourth, and fifth is the event. And the last paragraph is reorientation. The event is describe the people of the text of the story. In the event, the second, third, fourth, and fifth is the writers tells about visiting their village, and the last is the reorientation is conclusion about the text. Until here, any questions, guys? Yes. So what is the conclusion about the text? Apa kesimpulan dari recontext itu? Jadi recontext itu recontext adalah menceritakan sebuah masa lampau atau Yes, Taha. Recontext ada masa lampau atau masa lalu, menceritakan atau masa lalu. Yes, good. Recontext is tell the story in the past. Jadi recontext itu menjelaskan tentang suatu kejadian di masa lampau. Dan generic structure dari recontext itu biasanya menggunakan past tense, itu pakainya verb 2. Dan setelah setelah kita membahas tentang recontext, tidak ada yang ditanyakan. Any questions about recontext? No.
Now you must do exercise in this Google form. I have written some questions in the Google form. You can do that is the exercise in the Google form I have written in your WhatsApp group, so you must do it very well, and I think is enough. Thank you for today. Thank you for listening. Thank you for your attention. See you next lesson. Have a nice day. Bye guys.